Chapter 2, The Investor and Inflation. Di chapter ini, Benjamin Graham hendak menyampaikan kegelisahannya dengan inflasi yang seringkali bertindak seperti pencuri uang masyarakat. Benjamin Graham hendak menyadarkan pembaca akan bahayanya inflasi dan mengajarkan cara yang terbaik untuk melawan inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai mata uang. Yang tadinya Rp500 bisa beli snack momogi, sekarang snack momogi naik harganya jadi Rp1.000. Itu namanya inflasi. Musuh utama kekayaan dan uang tabungan kita adalah inflasi. Uang yang ditabung di celengan akan kehilangan nilainya 10-20 tahun kemudian. Maka dari itu, kita perlu investasikan uang kita untuk bisa melawan inflasi. Lalu apa yang menyebabkan inflasi? Inflasi bisa disebabkan oleh money printing dan kekurangan suplai produk. Semakin banyak uang yang dicetak pemerintah dan diedarkan di masyarakat, maka inflasi berpotensi semakin tinggi. Dan semakin sedikit supply dan tingginya demand produk akan menyebabkan inflasi meningkat juga. Untuk bisa melawan inflasi bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang. Dibutuhkan keahlian, pengetahuan, dan wisdom finansial untuk bisa memilih instrumen investasi yang tepat. Dan masalah terbesar melawan inflasi adalah tidak ada solusi yang 100% akurat untuk melawan inflasi. Buku Intelligent Investor menyatakan bahwa portfolio yang berisikan 100% obligasi dalam periode jangka panjang bukanlah instrumen yang baik untuk melawan inflasi. Mungkin dalam periode 5-10 tahun obligasi bisa melawan inflasi. Tapi dalam periode jangka panjang 15-20 tahun obligasi seringkali gagal melawan inflasi. Buku Intelligent Investor juga menyatakan bahwa portfolio yang berisikan 100% saham juga bukanlah instrumen yang 100% bisa melawan inflasi. Ada banyak investor yang selalu berasumsi kalau pasar saham akan selalu bisa melawan inflasi karena harga servis atau produk perusahaan biasanya akan selalu menyesuaikan dengan inflasi. Penjelasannya begini, perusahaan biasanya akan menaikkan harga produk mereka karena bahan mentah dan biaya lain-lainnya akan naik, sehingga perusahaan terpaksa harus menaikkan harga produk atau servis mereka. Kalau harga produknya naik, otomatis pendapatan perusahaan juga akan bertambah naik juga. Tapi hal ini dibantah. Diberikan contoh ketika krisis ekonomi di Amerika tahun 1966 sampai 1970, inflasi mencapai 22%. Hampir semua pendapatan perusahaan itu turun konsisten dalam periode itu. Hampir semua harga saham juga ikutan turun dalam periode itu. Hal ini membuktikan kalau pasar saham tidak selalu menjamin bisa melawan inflasi. Walaupun begitu, memang dalam periode jangka panjang selama 25 tahun sampai buku ini diterbitkan, investasi pasar saham berhasil menang tipis dari inflasi. Untuk melawan inflasi, buku ini menyarankan kita untuk berinvestasi di index fund atau passive investment index saham gabungan dengan metode dollar cost averaging. Maksud dari dollar cost averaging adalah investor konsisten nabung saham tanpa mempedulikan pasar saham sedang naik atau turun. Dan selain itu, ada juga alternatif investasi selain pasar saham, yaitu gold atau silver dan properti. Walaupun ada investor yang menyatakan bahwa gold, silver, dan properti adalah instrumen yang bagus untuk melawan inflasi, tapi Benjamin Graham kurang setuju dengan investasi tersebut. Menurut Benjamin Graham, setelah dikurangi biaya-biaya penyimpanan dan maintenance-nya, dengan perhitungan resikonya juga, investasi gold, silver, dan properti tidak sepenuhnya menguntungkan. Kalau kita punya gold atau silver dalam bentuk perhiasan atau secara fisik, kita butuh tempat penyimpanan yang aman, biasanya safe deposit di box atau di bank, dan kita harus bayar uang sewa safe deposit box. Pembayaran sewa safe deposit box adalah biaya maintenance yang harus kita masukkan ke dalam perhitungan hasil return investasi kita. Jika kita simpan gold atau silver di rumah, kita punya resiko kehilangan dicuri atau dirampok. Lalu, jika kita lihat investasi properti, harga properti bisa sangat berfluktuasi. Ketika kita mau jual, biasanya harga properti kita bisa ditawar setengah harganya.
Dan juga ada banyak faktor eksternal lain yang di luar kendali investor yang bisa merugikan. Contohnya, kalau aksesnya sering banjir, maka harga propertinya akan turun. Ada juga faktor eksternal lain yang bisa membuat harga properti menjadi sangat berfluktuasi. Benjamin Graham menyatakan, daripada kita beli gold atau silver atau properti, ada opsi lain yang lebih menguntungkan, yaitu membeli saham perusahaan yang menjual gold, silver, atau properti tersebut. Kenaikan harga gold, silver, dan harga properti akan mendorong harga saham perusahaannya naik. Terlebih lagi, kita tidak perlu takut kalau gold atau silver kita dirampok atau dicuri. Kita tidak perlu bayar uang safe deposit box untuk penyimpanan gold dan silver kita. Kita tidak perlu bayar maintenance untuk perawatan rumah atau properti. Kita juga tidak perlu bayar pajak. Jadi, kesimpulannya dari chapter ini adalah tidak ada solusi 100% untuk melawan inflasi. Tidak ada instrumen investasi yang 100% bisa mengalahkan inflasi. Akan ada periode di mana kita harus kalah dari inflasi. Pasar saham tidak akan bisa 100% melindungi kita dari inflasi. Tapi investasi pasar saham punya probabilitas lebih besar mengalahkan inflasi dibandingkan obligasi dan instrumen investasi lainnya. Data di buku ini menunjukkan dari tahun 1926 sampai tahun 2002, pasar saham selalu mengalahkan inflasi sebanyak 78%. Cukup lumayan walaupun tidak perfect 100%. Well, kalian bisa join member channel ini jika mau dengar ringkasan full buku ini. Link membership ada di kolom deskripsi. Hanya dengan Rp2.000 per hari, kalian bisa meningkatkan financial wisdom kalian. Parkir motor aja 2.000, masa Rp2.000 demi otak kita masih pikir-pikir. Well, thank you banget sudah menjadi member channel ini, dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!